Dan orang-orang itu pasca demo bermain sok jadi pahlawan, membebaskan pendemo yang ditahan oleh polisi dan menepuk dada karena akulah anak-anak mahasiswa itu dibebaskan. Hey, come on. Kalian pikir masyarakat buta, masyarakat bodoh, masyarakat dungu. Kalau bukan karena kalian yang lupa diri, sok kuasa, sok jago, petantang-petenteng, mau merubah undang-undang, mau melawan putusan MK, mau mentorpedo putusan MK, tidak akan terjadi demonstrasi. Berhenti bermain playing heroes. Orang tidak buta, orang tidak budet. Teman-teman, sekali lagi, mari kita simpan wajah-wajah buruk dan busuk itu. Mereka bukan pahlawan. Mereka adalah pecundang, mereka adalah pengkhianat. Dan mari kita jadikan hikmah bagaimana kalau masyarakat bersatu, maka kekuasaan tetap di tangan kita. Logikanya, kita adalah air dan para anggota legislatif maupun eksekutif itu adalah ikan. Ikan tanpa air itu akan mati, kering kerontang. Tetapi air tanpa ikan akan selalu teduh dan menyejukkan. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis tak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Teman-teman, hari ini Bang Kica ngambil videonya di luar. Mudah-mudahan suara ketak-ketok, ada tukang yang sedang bekerja tidak begitu mengganggu percakapan kita. Menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik, tapi menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan itu baru luar biasa. Hari ini Bang Kica masih bicara, berkicau, berceloteh soal politik. Ya, soal demonstrasi yang beberapa hari yang lalu berturut-turut dilakukan secara masif di beberapa titik yang cukup luas di Indonesia yang menyuarakan ketidaksetujuannya atas apa yang dilakukan oleh Balik DPR yang pada esensinya itu mentorpedo keputusan Mahkamah Konstitusi. Baik, untuk memberi konteks, Bang Kica ingin mengulas kembali apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ada dua yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Satu, soal threshold parlemen yang bisa mencalonkan bupati, gubernur, dan wali kota. Yang semula itu thresholdnya itu 20% untuk perolehan kursi, atau 25% perolehan suara. Nah, oleh MK itu dirubah, yang esensinya sekarang itu berdasarkan jumlah suara yang diperoleh oleh partai politik tanpa melihat keterwakilan di parlemen. Esensi dari keputusan MK ini memungkinkan partai-partai non-parlemen bergabung dan jika memenuhi persentase yang ditentukan itu bisa mengajukan calon gubernur, calon wali kota, atau calon bupati. Di Jakarta sendiri, ekses dari putusan MK tersebut memungkinkan satu-satunya partai yang tersisa, PDI Perjuangan, setelah yang lainnya itu berhimpun, berkumpul, mengeroyok PDIP, apa yang mereka sebut Kim Plus. Kim itu adalah kumpulan partai politik yang mencalonkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 yang lalu. Dan residu dari Kim itu bertambah kuat dengan bergabungnya Nasdem, PKS, dan PKB. Itu yang disebut dengan Kim Plus. Tinggallah PDIP sendiri. Jadi konsekuensi logis dari putusan Mahkamah Konstitusi itu menyebabkan PDIP yang tadinya sudah mati kartu bisa mencalonkan calon gubernurnya. Lalu yang kedua, putusannya dari Mahkamah Konstitusi adalah soal batasan umur yang sejauh ini setelah putusan MA bahwa yang dimaksud dengan 30 tahun untuk calon gubernur itu pada saat pelantikan. Ini sebenarnya putusan yang aneh, mengada-ada. Sudah puluhan kali pilkada dilaksanakan dengan undang-undang yang sama dan itu tidak ada sekalipun beda tafsir soal
usia berapa seorang calon gubernur itu bisa mendaftar. Tafsir yang selama ini diyakini adalah pada saat mendaftar, bukan pada saat dilantik. Nah, pada putusan MK yang baru itu dijelaskan tafsirnya bahwa 30 tahun itu adalah usia pada saat pendaftaran sebagai calon. Reaksi DPR, khususnya balik DPR terhadap putusan MK ini awalnya itu melawan, melakukan sidang kilat perubahan undang-undang pilkada yang esensinya tidak menyetujui atau mengabaikan putusan MK dan membuat pasal-pasal sesuai kehendak anggota balik tersebut. Masyarakat marah, masyarakat protes, dan banyak elemen turun ke jalan. Dan hasilnya, sebagaimana kita tahu, saat ini Komisi Pemilihan Umum telah memutuskan bahwa yang mereka pakai menjadikan acuan dalam pilkada mendatang adalah apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini membuktikan bahwa sejatinya kekuasaan itu tidak pernah beralih dari rakyat kepada orang yang dia pilih, baik itu eksekutif maupun legislatif. Kekuasaan tetap ada di tangan rakyat. Dan kekuasaan yang diberikan atau amanah atau mandat yang diberikan kepada baik itu eksekutif maupun legislatif tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jika syarat dan ketentuan berlaku dicederai, tidak dipatuhi oleh eksekutif maupun legislatif, maka rakyat bisa mengambil kembali mandat yang sudah rakyat berikan. Ingat sekali lagi, kekuasaan tetap di tangan rakyat dan rakyat punya caranya sendiri dalam membentuk chemistry yang mana sebenarnya yang harus ditarik atau dikoreksi. Dan sekali lagi, apa yang terjadi pada beberapa hari belakangan ini menunjukkan bahwa sejatinya rakyat tidak pernah memberikan kekuasaan kepada baik itu anggota legislatif maupun eksekutif. Yang rakyat berikan adalah mandat, kekuasaan tetap di tangan rakyat. Jadi bagi kalian yang merasa hebat, petantang, petenten, sadarlah bahwa kalian itu dipilih oleh rakyat, diberi mandat oleh rakyat, diberi gaji, fasilitas oleh rakyat, boleh menikmati apa yang dihasilkan oleh republik ini lebih dulu daripada rakyat. Dan syaratnya kalian harus bekerja untuk rakyat. Dan bekerja untuk rakyat itu panduannya jelas, sesuai dengan apa yang dimuat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, memelihara fakir, miskin, dan orang terlantar. Kesanalah seharusnya mandat yang kalian terima, kalian arahkan sesuai dengan tugas pokok kalian masing-masing. Teman-teman, ada sisi lain yang kita harus cermati. Mari mulai saat ini kita simpan di memori kita, kita simpan di file handphone kita, komputer kita, tentang siapa-siapa di balik DPR yang dengan arogan, petantang petenteng mengatakan bahwa inilah demokrasi, anggota DPR berhak merubah undang-undang, melahirkan undang dan segala macam. Tidak susah mencarinya, tandai wajah mereka, dan sebagian besar dari mereka ada yang masih terpilih di 2024-2029 masih sebagai anggota parlemen. Dan orang-orang itu pasca demo bermain sok jadi pahlawan, membebaskan pendemo yang ditahan oleh polisi dan menepuk dada karena akulah anak-anak mahasiswa itu dibebaskan. Hey, come on. Kalian pikir masyarakat buta, masyarakat bodoh, masyarakat dungu? Kalau bukan karena kalian yang lupa diri, sok kuasa, sok jago, petantang petenteng, mau merubah undang-undang, mau melawan putusan MK, mau mentorpedo putusan MK, tidak akan terjadi demonstrasi. Berhenti bermain playing heroes.
orang tidak buta, orang tidak budet. Teman-teman, sekali lagi, mari kita simpan wajah-wajah buruk dan busuk itu. Mereka bukan pahlawan. Mereka adalah pecundang, mereka adalah pengkhianat. Dan mari kita jadikan hikmah bagaimana kalau masyarakat bersatu, maka kekuasaan tetap di tangan kita. Kita bisa hitam putihkan keadaan sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Logikanya, kita adalah air dan para anggota legislatif maupun eksekutif itu adalah ikan. Ikan tanpa air itu akan mati, kering kerontang. Tetapi air tanpa ikan akan selalu teduh dan menyejukkan. Terakhir bagi saya ingin mengakhiri kicau pendek ini dengan sebuah nyanyian tentang politik hati nurani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Politik hati nurani, bukan politik mobilisasi, tapi politik partisipasi yang lahir dari niat suci. Politik partisipasi, politik cinta negeri, lahir atas kesadaran diri untuk menjaga Ibu Pertiwi. Politik mobilisasi, politik para oligarki, tipu sana tipu sini untuk menjaga dominasi. Politik partisipasi, politik partisipasi, politik partisipasi, politik akal budi, satu kata dengan hati, berikan terbaik untuk negeri. Politik mobilisasi, politik imitasi, lain di mulut, lain di hati, penuh gimmick dan janji-janji. Politik partisipasi, politik manusia mandiri, sukarela biaya sendiri, dengan niat benahi negeri. Mobilisasi, politik mobilisasi, politik para oligarki, tipu sana tipu sini untuk menjaga dominasi. Politik partisipasi, politik partisipasi, politik partisipasi, politik akal budi, satu kata dengan hati, berikan terbaik untuk negeri. Politik mobilisasi, politik imitasi, lain di mulut, lain di hati, penuh gimmick dan janji-janji. Politik partisipasi, politik manusia mandiri, sukarela biaya sendiri, dengan niat benahi negeri.